Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Rendah hati dalam melayani. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari antara orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan pertama mengajak kita untuk mengasihi dan mendoakan sesama, serta bersyukur atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Renungan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjadi saksi iman yang gigih dalam memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Pada bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang sikap dan kerendahan hati dalam melayani sesama. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus hadir dalam perjamuan di rumah seorang pemimpin Farisi dan diperhatikan oleh banyak orang. Di hadapannya ada seorang pria yang menderita penyakit busung air. Tuhan Yesus pun mengajukan pertanyaan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka tidak menjawab, dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan pria tersebut dan mengutip perumpamaan tentang kerendahan hati. Yang pertama, perikop ini mengingatkan kita akan pentingnya kerendahan hati dalam melayani sesama. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa melayani orang lain bukanlah tentang mencari penghargaan atau keuntungan pribadi, tetapi tentang memberikan kasih dan pertolongan tanpa pamrih. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan pria tersebut pada hari Sabat, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kebutuhan dan penderitaan sesama harus diutamakan di atas aturan-aturan formal. Yang kedua, perikop ini mengajak kita untuk menghindari sikap sombong dan egois. Pemimpin Farisi dan ahli Taurat yang hadir dalam perjamuan tersebut lebih mementingkan aturan-aturan formal daripada belas kasihan dan kebutuhan orang lain. Mereka tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus karena mereka tidak ingin melanggar hukum Sabat. Sikap mereka mencerminkan sikap yang tinggi hati atau sombong dan egois yang tidak sensitif terhadap penderitaan sesama. Renungan dari perikop ini mengajak kita untuk mempertanyakan sikap dan hati kita
dalam melayani sesama? Apakah kita melayani dengan rendah hati dan kasih tanpa pamrih? Ataukah kita terjebak dalam sikap sombong dan egois yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri? Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami semakin boleh serupa dengan Yesus dalam menjadi seorang pelayan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.